Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Carolina, stambuk C301-19190. Di video ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari midtest mata kuliah audit. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari soal midtest. Pertanyaan yang pertama yaitu menjelaskan ciri-ciri umum kegiatan yang membentuk definisi auditing. Seperti yang kita tahu, ciri-ciri umum ini sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu suatu proses sistematis berupa serangkaian langkah atau prosedur yang logis, terstruktur, dan terorganisir. Yang kedua yaitu memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif. Berarti di sini kita memeriksa dasar asersi terlebih dahulu serta mengevaluasi hasil pemeriksaan tersebut tanpa memihak dan berprasangka baik untuk atau terhadap perorangan atau entitas yang membuat asersi tersebut. Yang ketiga yaitu asersi tentang kegiatan dan peristiwa ekonomi, yaitu merupakan representasi yang dibuat oleh perorangan atau entitas. Asersi ini merupakan subjek pokok auditing. Asersi ini juga meliputi informasi yang dimuat dalam laporan keuangan, laporan operasi intern, dan surat pemberitahuan pajak atau SPT. Yang keempat yaitu derajat kesesuaian, menunjuk pada kedekatan di mana asersi dapat diidentifikasi dan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Ekspresi kesesuaian ini dapat berbentuk kuantitas seperti jumlah kekurangan dana kas kecil atau dapat juga berbentuk kualitatif seperti kewajaran atau keabsahan laporan keuangan. Yang kelima yaitu kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria yang telah ditetapkan ini adalah standar-standar yang digunakan sebagai dasar untuk menilai asersi atau pernyataan. Kriteria ini dapat berupa peraturan-peraturan spesifik yang dibuat oleh badan legislatif, anggaran, atau ukuran kinerja lainnya yang ditetapkan oleh manajemen. Yang keenam yaitu penyampaian hasil diperoleh melalui laporan tertulis yang menunjukkan derajat kesesuaian antara asersi dan kriteria yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan ini adalah mereka yang menggunakan atau mengandalkan temuan-temuan auditor. Dalam lingkungan bisnis, mereka adalah para pemegang saham, manajemen kreditor, kantor pemerintah, dan masyarakat luas. Itulah tadi beberapa ciri-ciri umum kegiatan yang membentuk definisi auditing. Lanjut ke pertanyaan yang kedua yaitu menjelaskan jasa-jasa yang dilakukan oleh kantor CPA. Kantor akuntan publik merupakan badan usaha yang bergerak di bidang jasa. Jasa yang diberikan oleh KAP dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama yaitu jasa atestasi dan yang kedua yaitu jasa non-atestasi. Jasa atestasi ini merupakan jasa penjamin yang diberikan oleh KAP dengan menerbitkan suatu laporan tertulis mengenai pertimbangan mereka sebagai pihak yang independen dan kompeten mengenai suatu pernyataan atau permasalahan. Beberapa contoh dari jasa atestasi ini sendiri, yang pertama yaitu audit. Audit merupakan jasa yang diberikan oleh akuntan publik untuk menilai seberapa wajar dan seberapa layak penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh klien dengan mengacu pada prinsip akuntansi yang berlaku. Yang kedua yaitu review. Review ini merupakan jasa penilaian atas pembukuan dan catatan klien berdasarkan hasil dari analytical test. Prosedur analitis tersebut seperti perbandingan terhadap pembukuan dan pencatatan tahun-tahun sebelumnya, serta perhitungan rasio-rasio keuangan tertentu. Yang ketiga yaitu kompilasi. Kompilasi ini adalah jasa yang diberikan oleh akuntan yang terbatas pada penyajian laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, dengan diawali oleh adanya engagement letter antara akuntan dan manajemen atau pemilik suatu perusahaan.
Itulah tadi beberapa contoh dari jasa atestasi. Selanjutnya yaitu jasa non-atestasi. Jasa non-atestasi ini merupakan jasa yang dimana sang akuntan publik tidak memberikan opini, ringkasan mengenai temuan, keyakinan negatif, ataupun bentuk lain dari opini pribadi. Contoh jasa dari non-atestasi ini yang pertama yaitu internal audit. Internal audit adalah jasa penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Yang kedua yaitu desain internal control. Desain internal control adalah jasa yang diberikan oleh akuntan publik untuk menyusun sistem, peraturan, prosedur, dan praktik yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendeteksi atau menghindari kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan yang terakhir yaitu perpajakan. Jasa perpajakan merupakan jasa yang berkaitan dengan pajak, yaitu konsultasi, perencanaan pajak, penghitungan, penyotoran, dan lain-lain. Nah, itulah tadi beberapa contoh dari jasa non-atestasi dan jasa atestasi. Selain jasa non-atestasi dan jasa atestasi, KAP menyediakan jasa audit, jasa asuransi lainnya, dan jasa tambahan. Jasa tambahan itu sendiri seperti jasa akuntansi, jasa perpajakan, serta jasa konsultasi manajemen. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga yaitu menyebutkan 10 standar auditing yang berlaku umum. 10 standar auditing yang berlaku umum ini sendiri yang pertama yaitu kompetensi. Kompetensi yang artinya audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor. Yang kedua yaitu independence. Dalam independence ini, semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Yang ketiga yaitu due professional care. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalisnya dalam cermat dan seksama. Yang keempat yaitu educate, planning, and proper supervision. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan, asisten harus disupervisi dengan semestinya. Yang kelima yaitu understanding the entity, environment, and internal control, yaitu pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang harus dilakukan. Yang keenam yaitu sufficient competent audit evidence, yaitu di mana bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Yang ketujuh yaitu financial statement present in accordance with GAAP, yaitu laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedelapan yaitu konsistensi in the application of GAAP, yaitu laporan audit harus menunjukkan keadaan yang di dalamnya prinsip akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan. Periode berjalan dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam periode sebelumnya. Yang kesembilan yaitu education of informative disclosures, yaitu pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit. Dan yang terakhir yang ke-10 yaitu expression of opinion, di mana laporan audit ini harus memuat suatu pendapat mengenai laporan keuangan secara menyeluruh atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diterima. Itulah tadi beberapa ciri-ciri umum dari standar auditing yang berlaku umum. Lanjut ke pertanyaan yang keempat, yaitu menjelaskan kode etik dari seorang akuntan publik. Kode etik akuntan publik sebelumnya disebut Aturan Etika Komportemen Akuntan Publik atau KEPAP.
KEPAP ini yaitu adalah aturan etika yang harus diterapkan oleh anggota Institut Angkutan Publik Indonesia dan staf profesional, baik anggota IAPI maupun yang bukan anggota IAPI yang bekerja pada satu kantor akuntan publik atau KAP. Kode etik profesi akuntan publik terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu prinsip etika. Di dalam prinsip etika terdapat tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional dan standar teknis. Yang kedua yaitu aturan etika dan yang terakhir yaitu interpretasi aturan etika. Oke, selanjutnya pertanyaan yang terakhir yaitu jelaskan hubungan antara materialitas, bukti audit, dan resiko audit. Berbagai kemungkinan hubungan antara materialitas, resiko audit, dan bukti audit digambarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu jika auditor mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Yang kedua yaitu jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, resiko audit menjadi meningkat. Yang ketiga yaitu jika auditor menginginkan untuk mengurangi risiko audit, auditor dapat menempuh salah satu dari 3 cara berikut ini. Yang pertama yaitu menambah tingkat materialitas, sementara itu mempertahankan jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Yang kedua menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan, sementara itu tingkat materialitas dapat dipertahankan. Dan yang ketiga menambah sedikit jumlah bukti audit yang dikumpulkan dan tingkat materialitas secara bersama-sama. Itulah tadi penjelasan dari jawaban soal-soal midtest mata kuliah audit yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.